Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami di sini akan mempresentasikan salah satu tugas, yaitu perilaku keorganisasian yang berjudul stres kerja dan juga komunikasi. Perkenalkan, nama saya Sandika Dinugraha dari kelas 3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian stres kerja. Pengertian stres kerja. Istilah stres pertama kali diperkenalkan oleh Hans Selye dalam Grenzen 2000 pada tahun 1930 yang mendefinisikan stres sebagai reaksi organisme dalam menghadapi suatu situasi yang membahayakan atau mengancam. Menurut Hawari Yusuf 2004, stres merupakan reaksi fisik terhadap permasalahan kehidupan yang dialami, dan apabila fungsi organ tubuh sampai terganggu, dinamakan depresi. Menurut Saparino, stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan dari situasi yang bersumber dari sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Menurut Ardani, stres merupakan suatu keadaan baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Kompas, stres adalah suatu konsep yang mengancam, dan konsep tersebut terbentuk dari persepsi lingkungan dan pendekatan yang ditransaksikan. Menurut Baum, stres adalah pengalaman-pengalaman emosional yang negatif dan disertai dengan perubahan biokimia, fisik, kognitif, dan tingkah laku yang diarahkan untuk mengubah peristiwa. Berdasarkan pengertian di atas, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari diri atau dari luar. Sumber stres kerja. Ada beberapa sumber yang menyebabkan stres kerja, di antaranya 1. Survival stress. Ini merupakan stres yang bisa dikenal dengan fight or flight, yakni ketika kita takut sesuatu yang secara fisik dapat melukai tubuh kita, di mana tubuh akan secara alami merespon tekanan energi sehingga kita akan mampu bertahan dalam situasi berbahaya. 2. Stres internal merupakan salah satu jenis stres yang paling penting untuk dipahami dan dikelola. Stres ini sering terjadi jika kita khawatir tentang hal-hal yang tidak mampu kita dikendalikan, atau kita menempatkan diri dalam situasi yang tidak tahu akan membuat kita stres. 3. Stres lingkungan merupakan respon terhadap hal-hal di sekitar kita yang menyebabkan stres seperti kebisingan, keramaian, dan tekanan dari pekerjaan atau keluarga. 4. Kelelahan dan terlalu banyak kerjaan. Stres semacam ini menumpuk dalam waktu yang lama dan dapat berdampak buruk pada tubuh. Nama saya Rati. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas gitu ya. Saya mempresentasikan indikator stres kerja, ambang stres kerja, dan juga upaya untuk menangani stres kerja itu. Yang pertama itu dari indikator stres kerja. Menurut Robbins 2006 itu ada 3 kategori potensi pemicu stres kerja, yaitu yang pertama dari faktor lingkungan, yang kedua dari faktor perusahaan, dan yang ketiga dari faktor pribadi. Nah, dalam faktor lingkungan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian politik, dan juga kemajuan teknologi gitu. Ketidakpastian lingkungan ini dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku membuat keputusan dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua itu dari ketidakpastian politik. Nah, situasi politik yang tidak menentu seperti sekarang yang terjadi di Indonesia gitu ya. Karena banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan keadaan mereka. Nah, kejadian ini mungkin untuk sebagian orang merasa tidak nyaman gitu. Contohnya karena adanya demo
jadi penutupan jalan itu dilakukan gitu, jadi membuat lalu lalang untuk jalan gitu, jalan umum itu menjadi macet gitu. Sedangkan kita tidak tahu orang dalam kendaraan itu mau cepat-cepat atau tidak gitu, karena itu dapat memicu stres kerja gitu ya. Yang ketiga itu adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang saat ini sedang pesatnya gitu ya. Pesatnya ini dapat memicu stres kerja. Kenapa? Contohnya gini. Kita mempunyai hotel gitu. Karena kemajuan teknologi yang pesat, kita tidak mau ketinggalan teknologi yang lebih modern lagi. Alhasil si hotel ini menambah peralatan maupun sistem yang baru ataupun membuat sistem yang baru. Nah, otomatis si karyawan ini harus ikut beradaptasi dan mempelajarinya dari awal lagi dan menyesuaikan diri dari sistem yang itu, dan ini dapat membuat stres kerja karyawan ini sendiri gitu. Nah, yang kedua itu dari faktor perusahaan. Nah, di mana faktor perusahaan ini ada 3 ya, ada tuntutan tugas, ada tuntutan peran, dan juga ada tuntutan antar pribadi gitu. Tuntutan tugas itu merupakan yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Contohnya, si bos ini menuntut tugas seseorang itu harus lebih baik dan benar, walaupun dengan waktu yang sangat singkat gitu. Nah, secara tidak langsung ini membuat stres kerja gitu untuk karyawan itu sendiri gitu. Yang kedua itu ada tuntutan peran gitu. Adalah peran yang berlebihan yang dialami karyawan yang diharapkan untuk melakukan lebih banyak lagi aktivitas dari waktu yang sangat singkat atau dari waktu yang ada gitu. Contohnya, kita harus melakukan hal ini, kita harus melakukan hal ini, kita harus melakukan hal ini, sedangkan waktunya tidak cukup gitu, dengan waktu yang sangat singkat gitu. Nah, ini secara tidak langsung juga dapat memicu stres kerja karyawan itu sendiri. Ambiguitas peran itu tercipta apabila harapan peran itu tidak dipahami dengan jelas gitu ya, dan karyawan itu tidak pasti mengenal apa yang harus dikerjakannya. Nah, itu. Yang ketiga itu ada tuntutan antar pribadi, suatu tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain gitu. Contohnya kita bekerja di dalam suatu pabrik gitu. Otomatis dalam suatu pabrik itu ada yang namanya senior dan juga ada junior gitu ya. Nah, si senior ini menuntut untuk juniornya harus cepat gitu, harus setara dengan apa yang dia lakukan. Otomatis akan beda karena dia bekerjanya lebih lama dan si junior ini tidak ada tahu apa-apa, baru belajar gitu. Jadi secara tidak langsung pun itu dapat memicu stres kerja karyawan tersebut. Yang ketiga itu ada faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini menyangkut masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pribadi ataupun karakter orang tersebut gitu. Contohnya gini, dalam masalah ekonomi ya, contohnya dalam masalah ekonomi, karena pola hidup yang semakin hari semakin besar, sedangkan tiang ataupun penghasilan yang semakin sedikit gitu ya, jadi penghasilan tidak setara dengan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, itu dapat dibawa dalam suatu pekerjaan yang dapat membuat pekerjaan itu tidak baik gitu ya, tidak baik dikerjakan gitu. Nah, itu secara tidak langsung juga dapat memicu stres kerja gitu. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang ambang stres kerjaan. Nah, setiap orang ini memiliki batas toleransi ya terhadap situasi stres. Jika stres yang dapat diatasi oleh seseorang sebelum perasaan stres terjadi itu disebut dengan ambang stres ya, ambang stres kerja. Nah, pada orang tertentu akan mudah sekali merasa sedih ataupun kecewa karena masalah yang mungkin sepele, namun sebaliknya gitu ya. Beberapa orang justru bersikap santai, cuek, dibawa santai aja gitu, relax gitu. Hal ini disebabkan karena kepercayaan diri mereka atas kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi stres tersebut gitu. Karena setiap orang itu memiliki reaksi terhadap stres yang
mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini ada dua contoh tipe pegawai dalam menghadapi stres. Yang pertama ada tipe A dan juga tipe B. Nah, tipe A ini pegawai ini memiliki derajat dan intensitas yang tinggi untuk ambisi gitu ya. Dorongan untuk pencapaian achievement dan pengakuan recognition, kebersaingan kompetitif dan keagresifan gitu ya. Pegawai A ini memiliki paksaan untuk bekerja lebih semangat lagi, untuk lebih ambisi lagi, selalu bergelut dengan batas waktu dan sering menelantarkan aspek-aspek dari kehidupannya seperti keluarga, kegiatan-kegiatan waktu yang luang lainnya, dan juga liburan. Nah, yang kedua ini ada tipe B. Nah, orang tipe B ini merupakan mereka yang lebih dapat bersikap santai dan tenang gitu. Mereka menerima situasi yang ada dan bekerja dengan situasi tersebut dalam bukan berkompetisi gitu. Orang-orang seperti ini bersikap santai sehubungan dengan tekanan waktu, sehingga mereka cenderung kurang mempunyai masalah yang berkaitan dengan stres gitu. Nah, yang ketiga itu ada upaya untuk menangani stres. Nah, yang pertama ada beberapa yang mungkin untuk menangani stres ya, upaya untuk menangani stres. Yang pertama itu kenali batas kemampuan dan lakukan persiapan yang matang gitu ya. Mumpung dalam keadaan normal, kita sebaiknya memikirkan segala skenario terburuk yang mungkin terjadi saat berhadapan langsung dengan stresor gitu ya. Lalu siapkan strategi untuk tiap kemungkinan skenario yang ada gitu ya. Jika skenario tersebut benar-benar terjadi, kita tinggal mengeksekusi strategi yang sudah direncanakan ya. Contohnya gini, kita selalu nervous ketika berbicara di hadapan banyak orang ataupun seperti presentasi atau banyak lain sebagainya. Nah, coba kita pikirkan apa saja sih yang membuat hal-hal yang dapat membuat kita menjadi nervous tersebut. Nah, kemudian kita siapkan sih apa cara-cara apa saja yang dapat mengatasi nervous tersebut. Seperti kita terlebih dahulu menguasai dulu materinya gitu, ataupun apapun itu. Yang kedua itu ada bicarakan dengan atasan Anda gitu ya. Bagi sebagian orang mungkin yang berbicara dengan atasan atau melakukan strategi atau melakukan sesi curhat kecil terkadang merupakan hal yang canggung. Contohnya dalam organisasi gitu ya, merasa canggung gitu kalau mau berbicara dengan demisioner gitu ya. Tapi kita harus mencoba berbicara gitu, apa sih yang kita alami gitu, stres yang kita alami gitu ya. Cobalah, karena demisioner juga akan pasti memberitahu gitu ya. Contohnya ketika merasa beban yang diberikan itu sudah melewati batas kemampuan kita dan juga tanggung jawab yang mungkin menurut kita berat gitu ya. Cobalah berbicara, yaitu dengan tujuan untuk membuat rencana yang lebih efektif lagi, ataupun meminta saran lain kepada demisioner tersebut, tapi bukannya untuk mengeluh. Nah, yang ketiga itu lupakan pekerjaan sejenak. Nah, beban atau target pekerjaan tidak jarang itu membuat seseorang menjadi stres, bahkan tidak jarang hal ini berdampak dan menimbulkan masalah lain di kehidupan pribadinya. Jadi dibawa-bawa dalam kehidupannya gitu. Seperti contohnya itu kita dalam melupakan sejenak masalah itu seperti berlibur dengan keluarga, atau berlibur dengan teman-teman, ataupun ataupun tidur, ataupun rebahan gitu. Tapi kita harus lupakan sejenak gitu ya, dan yang dapat melupakan sejenak yang dapat membuat kita stres ataupun beban gitu ya. Tapi tidak melupakannya itu berlarut-larut gitu ya. Yang keempat itu adalah coba melakukan meditasi seperti yoga gitu ya, karena selama meditasi kita itu dapat lebih memfokuskan perhatian dan menenangkan arus pikiran yang membuat kepala terasa penuh dan stres. Jadi saran saya, cobalah gitu untuk melakukannya gitu, walaupun mungkin yoga bukanlah passion kamu dalam menenangkan pikiran gitu. Nama saya Yaman Maulana. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang komunikasi. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama,
pengertian komunikasi, yang kedua proses komunikasi, dan ketiga kesalahan komunikasi. Pertama, secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti sama, dan communication yang berarti membuat sama. Dan dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses upaya membangun pengertian antara satu orang dengan orang lain, satu individu dengan individu lain, atau satu kelompok dengan kelompok lain. Di sini saya menyiapkan ada 10 pengertian atau 10 definisi dari komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sterwall, dia berpendapat bahwa dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, komunikasi merupakan pengungkapan bahwa komunikasi merupakan suatu proses makna yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Yang kedua, menurut William Albig, dalam bukunya berjudul Komunikasi Persuasif dan Retorika, William menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses pengoperasian lambang yang berarti yang terjadi antara individu dengan individu yang lain. Yang ketiga, menurut William E. Gordon, dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, secara ringkas William mendefinisikan komunikasi sebagai salah satu bentuk transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Yang keempat, menurut William G. Seller, komunikasi merupakan proses di mana simbol verba dan non-verba dikirimkan, diterima, dan diberi arti. Yang kelima, menurut Urianano, dalam bukunya berjudul Supermind of Successful Life, Urianano memberikan pengertian komunikasi sebagai keterlibatan keseluruhan pribadi, cara bicara, sikap, tingkah laku, dan segala sesuatu yang terpancar dari pribadi seseorang. Yang keenam, menurut Carl E. Holven, dalam bukunya berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, beliau menyatakan mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator untuk dapat menyampaikan gagasan dengan tujuan untuk dapat mengubah perilaku orang lain atau komunika. Yang ketujuh, menurut David, dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi karangan Profesor David Herwin Kangara, M.Sc., dinyatakan bahwa mendefinisikan komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial yang berguna untuk mengetahui dan memprediksikan sikap orang lain serta mengetahui keberadaan diri sendiri, dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Kedelapan, menurut Agus M. Hardijana, menurut Agus, komunikasi dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan disampaikan suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh kemampuannya, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapan melalui media tertentu pula kepada pemberi pesan. Kesembilan, menurut Reddy Panuju, MSI, menurut Reddy, komunikasi adalah sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antara bagian di dalam sebuah organisasi yang menghasilkan adanya suatu sinergi. Yang ke-10, menurut Everett M. Roger, dalam bukunya berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Roger mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengalihan ide dari suatu ke penerima, dari sumber ke penerima, dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku penerima tersebut. Yang berikutnya, materi kedua mengenai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, simbol, media, isyarat, penerima pesan, balikan, dan gangguan. Yang pertama ada penerima pesan atau sender, atau pengirim pesan pada komunikasi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang lain atau oleh penerima. Materi pesan dapat berupa informasi,
ajakan, rencana kerja, pernyataan, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai simbol atau isyarat. Pada tahap ini, penerima pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seseorang menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan, untuk yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau mengajak pada orang lain. Yang berikutnya, media atau alat penghubung. Dalam alat untuk menyampaikan pesan pada seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan yang lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan. Yang berikutnya, mengartikan kode atau isyarat hampir sama dengan yang sebelumnya. Setelah pesan diterima melalui indera yang berupa telinga, mata, atau yang lainnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol kode dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti atau dapat dipahami. Yang berikutnya, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Yang berikutnya, balikan atau disebut fallback. Balikan adalah istilah atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan atau bentuk verbal maupun non-verbal. Yang berikutnya, gangguan bukan merupakan bagian dari proses. Komunikasi akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi. Karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat suatu komunikasi. Materi ketiga tentang yaitu kesalahan dalam komunikasi atau berbagai faktor yang menghambat saat komunikasi. Saya mengutip pendapat menurut Sarlito W. Sarwono sebab yang beliau menyatakan sebab kesalahan dalam komunikasi itu terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, terbatasnya pembedaharaan kata atau sistem simbol. Misalnya, pada yang kita pikirkan atau rasakan tidak dapat kita ungkapkan dengan sempurna karena tidak ada simbol atau kata yang tepat. Yang kedua, terbatasnya daya ingat. Misalnya, hal-hal yang kita lihat, pikirkan, atau rasakan semakin lama semakin kabur dalam ingatan kita. Oleh karena itu, kalau suatu hal baru dikomunikasikan setelah lewat beberapa saat yang cukup lama dari saat terjadinya atau terpikirnya, maka penggambaran kita sudah tidak sempurna lagi dari awal dan pada saat penggambaran. Yang terakhir, gangguan pada media komunikasi. Misalnya gangguan saluran telepon atau gangguan pada alat pendengaran. Gangguan pada media komunikasi itu ada 2. Yang pertama, gangguan pada indera manusia sendiri atau gangguan pada media pembantu. Misalnya pada telepon terdapat gangguan jaringan pada saat berkomunikasi, ataupun gangguan pada manusia sendiri ada pada pengucapan kata atau pendengaran dari si pendengar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asma Nade Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi. Apabila komunikasi dipandang dalam arti yang lebih luas, tidak hanya berarti tentang tukar-menukar berita dan pesan, namun komunikasi ini sebagai kegiatan individu dan juga kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta, dan ide. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari komunikasi. Yang pertama yaitu informasi. Informasi ini pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, pesan, gambar, data, dan juga fakta, juga opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Contohnya apa? Di sini ketika kita akan menyebarkan suatu kegiatan atau berita bisa berupa gambar, video, poster, dan juga bisa mulut ke mulut, yaitu penyampaian informasi yang tadi gitu.
Yang kedua yaitu sosialisasi atau pemasyarakatan. Di sini sebagai penyedia sumber ilmu, pengetahuan yang memungkinkan orang lain untuk bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar dan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Di sini kita akan berkumpul dengan anggota dan juga kelompok. Ada juga kita akan bersosialisasi gitu dalam berkegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu motivasi. Di sini motivasi berfungsi sebagai mendorong orang lain menentukan pilihannya dan juga keinginannya, mendorong kegiatan individu maupun kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar. Contohnya ketika kita mengikuti seminar motivasi, sehingga si mentor ini akan memberikan informasi, memberikan komunikasi kepada kita untuk mendorong kita memilih terhadap pilihan tertentu. Itu akan mendorong seseorang untuk berubah atau memiliki pengaruh terhadap audiens. Selanjutnya itu perdebatan dan diskusi. Di sini akan terjadi pertukaran ide, pertukaran fakta, dan memungkinkan kita untuk berdiskusi tentang sesuatu hal yang sedang umum atau sedang terjadi di suatu wilayah lokal maupun nasional, seperti itu. Contoh kasus, kita sedang rapat RW, ya di situ terdapat perdebatan atau diskusi, yaitu pertukaran pendapat, ide, dan juga fakta-fakta untuk kemajuan yang akan dituju. Fungsi berikutnya yaitu pendidikan. Pendidikan ini pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, pendidikan, keterampilan, dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. Contohnya kita sekolah umum, perkuliahan, dan juga non formal seperti bimbel dan juga kursus-kursus yang lain. Yang selanjutnya itu memajukan kebudayaan. Di sini dimaksudkan kita melestarikan budaya yang ada, menyebarkan atau mempublikasikan seni-seni zaman dahulu yang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hiburan. Hiburan juga kita bisa menyebarluaskan berupa sinyal, simbol, suara, dan juga gambar atau drama, tari kesenian, kesusastraan, musik, olahraga, permainan, dan juga yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi. Apa sih tujuan dari komunikasi ini? Tujuan dari komunikasi satu yaitu mengirim informasi, bisa berupa gambar, video, ucapan, berita, fakta. Kita bisa menyampaikannya itu bisa melewati media-media visual maupun secara langsung. Di sini kita yang kedua menyatakan perasaan. Menyatakan perasaan ini kita juga bisa mempunyai emosi, meluapkan emosi, kasih sayang, perasaan cinta, suka dan tidak suka, marah, bangga. Itu semua dinyatakan bisa kita kepada orang lain. Hanya dengan komunikasilah kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Yang selanjutnya itu kita bisa menghibur. Menghibur di sini adalah ide yang menghibur orang lain untuk menikmati hiburan yang telah kita pelajari atau kita lestarikan, yaitu dengan bisa kita bermain musik, menari, dan juga hal-hal lain yang bisa berupa penghiburan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu mendidik. Mendidik dalam artian umum itu pembelajaran ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari sekelompok orang. Kebiasaan dari sekelompok orang ini bisa dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses kegiatan pembelajaran, pelatihan, penelitian, atau hanya sebatas otodidak. Pendidikan itu terjadi melalui perpindahan informasi dari satu individu kepada individu lain melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu mempengaruhi. Mengapa mempengaruhi? Karena
Satu tujuan komunikasi adalah mempengaruhi atau merubah sikap orang lain. Dari sikap ini, fungsi komunikasi yang dilakukan adalah mempengaruhi dan atau bisa disebut dengan persuasif. Persuasif di sini adalah proses yang ditunjukkan untuk merubah sikap, motivasi atau perilaku seseorang terhadap kelompok, terhadap beberapa peristiwa, ide ataupun objek. Perkenalkan, nama saya Anggita Maulani. Saya dari kelas 3A Manajemen NPM 191110002. Saya akan mempresentasikan tentang pola komunikasi dan metode dalam komunikasi. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengertian pola komunikasi. Apa itu pola komunikasi? Pola komunikasi yaitu cara individu atau kelompok untuk berkomunikasi. Pola komunikasi dalam tulisan ini adalah cara kerja suatu kelompok atau individu dalam berorganisasi yang berdasarkan teori-teori komunikasi dalam menyampaikan pesan atau pemahaman. Tentang pola ini dapat diilustrasikan seperti kita akan membuat baju. Ketika seseorang akan membuat baju, maka ia akan membuat polanya terlebih dahulu atau disebut dengan pattern. Pola ini bersifat fleksibel dan sangat mudah diubah. Pola ini yang akan nantinya membuat model sebuah baju. Kemudian setelah beberapa proses, akhirnya dari sebuah pola itu akan terlihat model baju apa yang akan kita buat. Pola komunikasi dapat dimengerti dari sebuah komunikasi yang tentunya fleksibel dan mudah diubah. Pola ini sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol bahasa yang digunakan dan disepakati. Berikutnya ada jenis-jenis pola komunikasi. Yang pertama yaitu pola komunikasi primer, kedua pola komunikasi sekunder, ketiga pola komunikasi linear, yang keempat pola komunikasi sekuler. Yang pertama dalam pola komunikasi premier. Dalam pola komunikasi premier ini terbagi dalam dua lambang, yaitu simbol verbal dan nirverbal. Yang kedua yaitu pola komunikasi sekunder. Apa itu pola komunikasi sekunder? Pola komunikasi sekunder yaitu menggunakan sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang pada media kedua oleh si komunikator kepada si komunikan. Yang ketiga yaitu pola komunikasi linear. Apa itu pola komunikasi linear? Linear di sini dari titik satu ke titik yang satunya lagi, yaitu bermakna lurus. Yang keempat yaitu pola komunikasi sirkuler. Apa itu pola komunikasi sirkuler? Pola komunikasi sirkuler yaitu pola komunikasi yang menggunakan proses komunikasi yang dibuat oleh Osgood dan Scrum. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang metode dalam berkomunikasi. Pengertian metode yaitu hal yang digunakan untuk melakukan salah satu hal. Metode komunikasi sering sekali disebut dengan teknik komunikasi, yaitu cara untuk menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini diharapkan ada keefektifan dari satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi. Menurut Effendi 2006, metode komunikasi terdiri dari 3 hal. 1. Komunikasi informatif, yaitu yang semua komunikasi tersebut mengandung informasi atau berita. Yang kedua yaitu komunikasi persuasif. Proses mempengaruhi perilaku, pandangan, dan prinsip seseorang untuk mengajak dan membujuk sehingga ia melakukan dengan kesadarannya sendiri. Yang ketiga komunikasi instruktif.
yaitu komunikasi yang mengandung sanksi, ancaman, dan lain-lain yang bersifat paksaan. Yang kedua yaitu komunikasi persuasif. Proses mempengaruhi perilaku, pandangan, dan prinsip seseorang untuk mengajak dan membujuk sehingga ia melakukan dengan kesadarannya sendiri. Yang ketiga, komunikasi instruktif, yaitu komunikasi yang mengandung sanksi, ancaman, dan lain-lain yang bersifat paksaan. Yang keempat yaitu pola komunikasi sirkuler. Apa itu pola komunikasi sirkuler? Pola komunikasi sirkuler yaitu pola komunikasi yang menggunakan proses komunikasi yang dibuat oleh Osgood dan Scrum. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang metode dalam berkomunikasi. Pengertian metode yaitu hal yang digunakan untuk melakukan salah satu hal. Metode komunikasi sering sekali disebut dengan teknik komunikasi, yaitu cara untuk menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini diharapkan ada keefektifan dari satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi. Menurut Effendi 2006, metode komunikasi terdiri dari 3 hal. 1. Komunikasi informatif, yaitu yang semua komunikasi tersebut mengandung informasi atau berita. Bentuk dasar komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu komunikasi tatap muka, telepon, telegram, dan lain-lain. Komunikasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal juga sering disebut sebagai bahasa diam. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan suara lisan dan tertulis yang menggunakan bahasa. Hambatan terhadap komunikasi. Faktor-faktor penghambat komunikasi. A. Hambatan sosiologis. Seorang sosiologi Jerman bernama Ferdinand Tönnies mengklasifikasikan kehidupan masyarakat menjadi 2 jenis, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis, dan rasional seperti dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan Gesellschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat pribadi, dinamis, dan rasional seperti pergaulan di kantor atau dalam organisasi. Karena dalam kehidupan masyarakat itu terbagi atas sebagai golongan dan lapisan. B. Hambatan antropologis. Manusia, meskipun satu sama lain sama dalam jenisnya sebagai makhluk Homo sapiens, tetapi ditakdirkan berbeda dalam banyak hal. Dalam berkomunikasi, misalnya komunikator dalam melancarkan komunikasinya dia akan berhasil apabila dia mengenal siapa komunikan. Dalam arti siapa di sini adalah bukan soal nama, melainkan ras, bangsa, atau suku apa si komunikasi tersebut. C. Hambatan psikologis. Faktor psikologis sering menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Hal ini umumnya disebabkan komunikator dalam melancarkan komunikasi tidak terlebih dahulu menjadi komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikasi sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.